Sebelum masuk ke pembahasannya, kalian jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan konten seru lainnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan sebuah party di dalam Dongeon. Terlihat Zoid dan Jolin yang lagi fokus melawan monster tikus raksasa. Dan yang satu lagi bernama Ain, si tukang sampah yang selalu dianggap remeh. Ain dibilang gak guna, gara-gara jobnya cuma penilai. Sebuah job peringkat terbawah gitulah kalau mereka bilang. Jadi di dunia ini tuh, begitu manusia lahir, Dewi Cahaya langsung ngasih mereka job, dan Dewi Kegelapan ngasih mereka skill. Seiring berjalannya waktu, manusia bisa melatih skillnya biar makin jago. Akan tetapi jobnya nggak bisa diganti-ganti, sedangkan Ain termasuk ke dalam kelas bawah, yaitu job-job yang nggak bisa bertarung. Makanya Ain seringkali ditindas, bahkan diperlakukan kayak sampah sama Zoid. Biasanya job itu sifatnya turun-temurun dari orang tua. Tapi di sini si Ain udah jadi yatim piatu pas masih kecil. Jadi dia terpaksa jadi petualang cuma buat bertahan hidup. Setelah Ain selesai sama tugasnya, mereka lanjut jalan. Tapi tiba-tiba mereka nemu bangkai Hellhound. Ain langsung heran, karena menurut Guild Monster, kayak gini nggak ada di Dungeon ini. Tapi Zoid udah kesenangan duluan, dan langsung nyuruh Ain buat ngambil materialnya. Soalnya material dari Hellhound mahal banget. Ternyata di tempat lain juga ada bangkai Hellhound lagi. Langsung pucet tuh mukanya si Ain. Pasti ada yang aneh nih. Walaupun Ain udah nyaranin pulang, tapi Zoid ngancem buat keluarin Ain dari partiannya. Mau nggak mau, Ain terpaksa ngikutin perintah Zoid. Karena jarang ada yang mau nerima dia. Tapi begitu mereka masuk makin dalam, mayat Hellhound-nya makin banyak dong. Tiba-tiba Ain notice banyak yang merhatiin mereka. Yang ternyata itu adalah kawanan Hellhound. Nah, mereka langsung panik tuh. Karena Zoid sama Jolin belum tentu bisa ngalahin satu ekor. Dan ngeselinnya, Zoid malah nyuruh Jolin buat pakai sihir stun ke Ain buat ditumbalin. Mana Jolinnya langsung setuju lagi. Nggak pakai lama, Zoid langsung mancing kawanan Hellhound itu dan ninggalin Ain sendirian. Ain langsung jadi makanan mereka lah. Setelah efek stunnya hilang, Ain berusaha ngelawan dan ngelempar tas buat ngalihin perhatian. Saat ada kesempatan, Ain berusaha kabur walaupun udah berdarah-darah. Tapi jalan keluarnya malah ditutup sama dua orang tadi. Akhirnya Ain cari jalan lain, tapi jalan itu malah berujung ke jurang. Gak punya pilihan lain, Ain milih terjun dari tebing itu daripada harus jadi makanan para Hellhound. Di dasar jurang muncul cewek cantik yang berjalan menuju Ain yang lagi pingsan. Cewek itu mencium Ain di keningnya. Ain sempat sadar dikit dan ngeliat cewek itu. Setelah benar-benar sadar, dia melihat pohon yang gede banget dan kaget karena lukanya udah sembuh semua. Saat Ain ngecek airnya, ternyata air itu adalah air tetesan pohon Yggdrasil dong. Pohon legenda yang disebut pohon dunia yang dulunya ada satu pohon dunia yang menciptakan mana buat para manusia untuk menggunakan sihir, tapi suatu ketika pohon dunia itu layu dan menghilang. Sebelum pergi, Ain sempat berterima kasih ke pohon dunia yang menyelamatkannya. Tapi cewek yang tadi muncul lagi, namun nggak ngomong apa-apa. Karena udah di dasar Dongeon, otomatis monster-monster yang muncul monster rank tinggi. Walaupun ragu, Ain langsung mulai masuk Dongeon dengan bermodalkan batu di tangan. Sampai tiba-tiba kuping Ain tahu-tahu lepas. Dan waktu mau ngambil kupingnya, jarinya malah ikutan lepas. Ternyata di belakang dia ada monster Gremelin monster rank S. Dengan gerakan secepat kilat, tubuh Ain langsung dibacok-bacok dan terkapar tak berdaya. Saat mau dibunuh, tiba-tiba Gremelinya nggak bisa bergerak dan dimakan sama monster yang lebih gede, yaitu monster Deathbeard. Ranknya juga S. Beruang itu langsung nyakar palanya Ain dan menangkapnya. Kali ini Ain benar-benar pasrah dengan keadaannya, bahkan mikir kalau dia bakal mati di situ. Tapi ada plot armor. Tiba-tiba kepala monster beruang itu kepotong dan ternyata ada orang yang nyelamatin dia. Orang itu kesal karena terpaksa harus nyelamatin Ain. Ain yang udah sekarat pun akhirnya pingsan. Begitu sadar, Ain udah dibawa pohon Yggdrasil lagi dan udah sembuh sepenuhnya. Di depannya udah ada cewek cakep tadi yang nolongin dia. Ain cuma bisa bengong ngeliat kecantikan cewek itu yang katanya kayak peri di cerita dongeng-dongeng.
Saat masih terpesona, si cebol yang nolongin Ain tadi muncul. Dia nyuruh Ain buat berterima kasih dan minum teh yang udah diseduh sama putrinya. Si cewek itu secara malu-malu ngasih ke Ain. Ain yang masih bingung langsung dipaksa buat minum tehnya. Dari situ sekarang Ain jadi tahu, dua orang ini adalah penyelamatnya. Si cebol juga mau nolongin dia. Gara-gara Yuri, si cewek cantik ini yang maksa ibunya buat nyelamatin Ain. Namun ternyata si cebol ini bukan ibu kandungnya Yuri, yang namanya adalah Ursula. Dia adalah penjaga pohon dunia. Ursula cerita jadi pohon dunia sebenarnya ada 9, dan masing-masing pohon punya penjaganya. Tugas para penjaga yaitu melindungi pohon dunia dari serangan musuh. Dan sedangkan Yuri ini adalah manifestasi dari pohon dunia. Yang artinya Yuri ini adalah rohnya pohon dunia. Ain langsung menatapnya dengan serius. Tapi Ursula malah kesal dan menginjak-injak Ain. Terus Ain keinget, mata kirinya kan udah hancur sama Deadbeard, bahkan terluka parah juga. Tapi Ain penasaran, kenapa tiba-tiba dia jadi sehat lagi. Ursula bilang kalau dia make tetesan pohon dunia buat nyembuhin lukanya, sedangkan matanya yang hancur diganti dari sebagian inti rohnya Yuri. Ain heran, kenapa Yuri bisa baik banget sama dia. Ternyata semua itu gara-gara Ain yang sempat berterima kasih ke pohon dunia. Karena setiap manusia yang jatuh ke sini ditolong sama Yuri. Dan gak ada satupun yang berterima kasih pada pohon. Malahan mereka ngambilin ranting dan daun-daunnya. Dan karena Ain masih lemah, jadi Yuri meminta tolong ke Ursula biar Ain bisa pulang dan selamat. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Ursula ngasih solusi buat ngelatih Ain sampai Ain bisa keluar dari sini sendiri. Karena dalam aturan penjaga pohon, gak bisa jauh-jauh dari pohon yang dia lindungi. Dan sihir teleport juga nggak bisa dipakai di dalam Dungeon. Tapi latihannya langsung lawan monster. Ursula menunjuk sesuatu di depan sana. Wajar aja Ain gak lihat apa-apa. Orang gelap kayak gitu. Terus Ursula ngasih tahu kalau matanya Ain bukan mata biasa. Ain mencoba mengaktifkan matanya dan pas melek jadi terang banget. Lalu Ursula langsung ngebangunin Gremelin dan bilang tahap pertamanya adalah Ain harus ngehindarin semua serangan Gremelin dengan cara make skill penilaiannya yang digabungkan dengan mata roh. Lalu Ain mencobanya dan sempat berhasil, tapi kupingnya malah dipotong lagi. Lalu Ursula menetaskan air pohon dunia ke kupingnya dan luka Ain. Nyambung lagi dah tuh kuping. Ursula juga bilang mau sehancur apapun tubuhnya Ain bakal sembuh lagi. Dengan kata lain, Ain akan berlatih mati-matian. Singkat cerita, Ain udah bisa ngindarin semua serangan gremlin dan sekarang lanjut ke tahap berikutnya, yaitu Ain harus membunuh gremlin pakai pedang kayu yang dikasih Yuri. Ain pun siap-siap, tapi waktu dia nyerang gremlin, gremlinnya malah menghindar dong. Lalu Ursula kesel, dan akhirnya dia nyuruh buat make matanya dengan benar. Kemudian Ain mencobanya lagi. Semua arah dan gerakan gremlin jadi kelihatan. Bahkan gremlinnya jadi kelihatan lambat banget. Saat dipukul, langsung mati tuh gremlin. Nah, sekarang Ain lanjut ke tahap 3, yaitu ngalahin semua gremlin yang ada di situ. Saat Yuri lagi asik ngeteh, Ain udah berhasil ngalahin semua gremlinnya. Lalu tahap selanjutnya, Ursula ngasih tahu pada dasarnya, skill penilaian itu bukan cuma bisa melihat ability musuh, tapi juga bisa mengambil ability jadi milik kita sendiri. Nah, pas dicoba, ability-nya masuk ke kepala Ain. Tapi Ain sempat kesakitan karena informasi dari ability itu. Dicobain juga dah tuh ability-nya. Larinya langsung kenceng banget. Ursula bahkan ngebolehin Ain buat ngekopi ability-nya walau harus tersisa dikit. Di situ Ain mengcopy skill hapus rapalan dan fireball. Singkat cerita, setelah latihan sihir selama 5 hari, Ain jadi bisa nembakin 1000 fireball beruntun sekaligus pakai sihir tingkat menengah Windstorm. Ngeliat perkembangannya, Ursula ngajakin Ain buat lanjut ke tahap terakhir, yaitu mengalahkan Deadbeard. Dan dengan gampangnya, Ain langsung ngalahin Deadbeard pakai 1000 fireball. Bukti kalau level udah berada di atas rank S. Akhirnya Ain lulus dari pelatihan kerasnya dan udah bisa keluar Dangeon sendiri.
Tapi sebelum Ain pergi, Ursula nitipin hadiah dari Yuri. Walaupun rada nggak ikhlas sih ngasihnya. Hadiahnya berupa inti roh pohon dunia yang tersisa. Begitu inti rohnya dipasang, Yuri tiba-tiba ngilang. Dan ternyata Yuri sekarang ada di matanya Ain. Ursula ngejelasin, sekarang inti pohon dunia ada di mata Ain. Jadi mata Ain sekarang bisa dibilang pohon dunia itu sendiri. Dan karena sifat Ain baik, maka Ursula mau percayain putri cantiknya ini ke dia. Ursula sendiri juga punya hadiah buat Ain. Sekarang Ain punya item box enggak terbatas di tangannya. Dan juga Ursula ngasih sebuah pedang roh yang dibuat langsung sama Ursula dari bahan yang dikasih sama Yuri. Tapi sebelum itu, mata Ain tiba-tiba ditusuk sama Ursula. Dan langsung nyuruh Ain buat buru-buru nelen batu itu. Secara langsung mata kanannya Ain berubah juga. Ternyata itu cara biar pikiran Ursula dan Ain bisa terhubung. Bahkan Ursula juga bisa melihat apa yang dilihat sama Ain. Yang berarti Ain benar-benar diawasin sama Ursula. Sebelum pergi, Ain pengen tahu apa keinginan Yuri begitu sampai di permukaan. Keinginan Yuri sih simpel aja. Dia pengen ketemu sama kakak dan adiknya. Di situ Ursula ngasih tahu, jadi dulunya pohon dunia itu cuma ada satu. Tapi sekarang udah kebagi jadi 9, dan semuanya ada di dalam Dungeon. Kemudian saat ingin keluar, Ain kebingungan karena jalannya bercabang. Tiba-tiba Ursula ngasih tahu jalan lewat telepati, malah udah dibikinin penanda juga. Setelah itu Ain nemuin gerbang yang gede banget. Menurut Ursula ini tuh ruangannya bos Dungeon. Jadi biar Ain bisa keluar dari sini, dia harus ngalahin bos Dungeon dan ancurin inti Dungeonnya. Begitu mereka masuk, langsung kelihatan tuh inti dongennya. Tapi tiba-tiba muncul lingkaran sihir yang manggil golem raksasa. Ain langsung maju begitu mau dibogem sama golem. Ain langsung gercep buat masang armor di tangannya. Mirip banget kayak Haki di One Piece. Tapi siapa sangka, kalau bogomannya doang udah kayak meteor. Untung aja ada Yuri yang ngebantu heal. Setelah ngindar, tiba-tiba Ursula ngizinin Ain buat make selatus sihir agung yang pernah diajarinya. Ain pun langsung ngambil posisi begitu siap, dan langsung nembakin sihir agung Nova Strike tepat ke golem. Yuri langsung muncul dan muji-muji Ain tuh yang barusan emang keren banget sih. Tapi Ain juga bilang makasih ke Yuri. Setelah itu Ain diomelin Ursula lagi, dan nyuruh buat langsung ambil ability golem itu. Ursula juga nyuruh Ain buat ngambil inti Dangeon. Menurut dia, inti labirin ini mirip kayak inti roh, pohon dunia. Jadi kalau diambil ya bisa memperkuat mata Ain. Begitu diinstal sama Ursula, ternyata mata rohnya naik level. Dan sekarang mereka udah bisa naik ke permukaan. Scene pindah ke bar. Di situ Zoid lagi masang muka sedih dan melas. Dia juga cerita betapa heroiknya Ain berkorban demi dia dan Joylin. Tiba-tiba Ain muncul di belakangnya. Saking shocknya, Zoid sampai marah-marah gak terima kalau Ain masih hidup. Lalu Ain klarifikasi, dia bisa selamat di Dongeon kemarin gara-gara di-stun sama Jolin. Terus ditumbalin sama mereka. Dan sekarang setelah semua orang tahu semua cerita aslinya, Zoid langsung diamuk warga. Dari situ, Ain langsung menyelesaikan beberapa Dongeon yang ada di dekat kota. Dan gak lupa juga buat ngambil ability monster-monsternya. Bahkan sekarang mata Ain udah level 3. Sampai tiba-tiba mereka ngedengar suara teriakan dari dalam hutan. Tanpa pikir panjang, Ain ngebantai semua monster buat nyelamatin orang itu selagi Yuri sama Ursula nge-heal prajurit. Ketika Ain nyamperin orang yang teriak tadi, yang kayaknya mereka orang penting. Tiba-tiba si cewek malah langsung jatuh cinta sama Ain dan langsung memeluknya. Ain minta bantu abangnya buat nenangin adiknya. Tapi ternyata si cowok ini bukan abangnya, melainkan pemimpin usaha dagang. Namanya adalah Jasper, dan cewek ini adalah putri ketiga negara ini yang namanya Claudia. Begitu sampai di rumah, mereka berterima kasih pada Ain sekaligus Claudia langsung ngajakin Ain nikah. Yuri yang gak terima langsung ngaku sebagai ceweknya biar Claudia nyerah. Tapi tiba-tiba Claudia bilang kalau dia tuh gak masalahin hal itu karena dia bisa jadi istri kedua. Tapi yang anehnya lagi, Jasper tiba-tiba dekatin Ain dan ngajakin nikah Ain juga. Di situ Ain jelas kaget.
Tapi Jasper pun ngajakin mereka ke ruangan rahasianya sambil ngejelasin maksudnya. Jadi Jasper ini pemimpin guild usaha dagang Venice perak. Selain itu dia juga tertarik banget sama inti roh dan dia tahu kalau mata kirinya Ain adalah inti roh yang ada di legenda. Konon dulu katanya pohon dunia ngabisin kekuatannya buat menyegel Miktoran si Raja Iblis. Maka dari itu sebagai seorang kolektor, Jasper langsung terpikat sama matanya Ain. Makanya dia langsung ikut ngelamar Ain. Tiba-tiba Ursula narik Ain dan nyuruh Ain buat nerima lamarannya. Dengan alasan kalau Jasper udah nyari-nyari inti roh dari lama. Yang berarti ada kemungkinan dia punya info tentang Dangeon yang ada pohon dunianya. Dan akhirnya dia ngajakin Jasper buat temenan aja. Tapi Jasper mau Ain tinggal di sini. Lalu Ain langsung nanya-nanyain tentang info-info Dangeon tersembunyi. Ain ngomong kalau dia bisa nuntun Jasper buat dapetin inti roh. Dan Jasper langsung gercep menyiapkan semuanya. Dan sekarang mereka udah sampai di Dangeon tersembunyi. Saat di dalam ternyata jalannya buntu. Tapi kata Ursula, di tembok itu ada sihir ilusi dan saat disentuh ternyata mereka berada di hutan. Tiba-tiba ada suara cewek manggil Yuri. Langsung keluarlah Yuri dan nyapa cewek itu. Yang ternyata dia adalah adiknya yang paling jahil bernama Pina. Tapi Pina nggak mau nemuin kakaknya. Jadi terpaksa Ain harus menemuinya di Dangeon ini yang penuh dengan jebakan. Perjalanan berlanjut dengan lancar. Semua jebakan Pina benar-benar dihindari sama Ain dan membuat Pina jadi kesal sendiri. Tiba-tiba ada serangan monster. Selagi Ain jadi samsak, Ursula fokus mencari lokasi si monster. Setelah tahu keberadaan si monster, Ain gunain skill Gravity Press dan ngebikin monsternya langsung tewas. Gak lupa juga Ain ngambil ability-nya. Ngeliat hal itu, Pina langsung ketar-ketir. Monster demi monster pun tumbang di hadapan Ain. Di sisi lain, Zoid juga berada di hutan itu. Dia kelihatan kelelahan. Ditambah dia masih marah karena Ain. Flashback sedikit. Jadi sebenarnya saat Zoid kebar, Jolin udah dapat party yang baru. Saat disapa Zoid, Jolin langsung nangis-nangis acting sambil ngomong kalau Zoid ngancem dia. Dari situ Zoid dibuang sama masyarakat. Zoid jelas kesal sama Jolin. Karena sekarang nggak ada yang mau party sama dia lagi. Zoid maksa ambil misi sulit sendirian. Makanya dia bisa nyasar sampai di Dangeon ini. Zoid udah berkali-kali gagal di Dangeon ini. Tapi dia nggak nyerah. Sampai dia ketemu sama monster buaya. Tanpa babi bu, Zoid langsung dihajar habis-habisan sama si buaya. Tapi tiba-tiba Ain datang memenggal kepala monster buaya itu. Zoid yang terpesona itu belum sadar kalau itu adalah si Ain. Tapi saat melihat mukanya, Zoid langsung ngamuk enggak terima. Bisa-bisanya Zoid diselamatin sama Ain. Ain juga langsung bikin Zoid pingsan. Di situ Zoid samar-samar ngedenger Ain yang lagi nyuruh Pina buat ngemawa Zoid keluar. Beberapa saat kemudian, Ain udah sampai tuh di ruangan bos Dangeon. Saat masuk, Ain refleks terbang saat tanahnya naik dan jadi kura-kura raksasa. Ain langsung nyerang pakai ribuan fireball tapi nggak ngaruh apa-apa. Kura-kura balas dengan nembakin pusaran air dan balikin serangannya Ain. Tapi serangannya kayak nembus badan kura-kura. Akhirnya Ain nekat buat turun dan ngebiarin dirinya diinjek sama kura-kura. Ternyata Ain fine-fine aja. Di situ Ain sadar kalau monster nggak bisa diserang karena emang semuanya cuma ilusi. Begitu pakai skill dispel, wujud asli kura-kura raksasa ternyata sangat kecil. Begitu pintu pohon dunia kebuka, Pina langsung nyambut kakaknya Yuri. Lalu Pina minta tolong ke Ain. Dia pengen ikut jalan-jalan sama Ain juga. Tiba-tiba kura-kuranya turun dari bahu Ain dan berubah jadi cewek. Ternyata dia ini adalah penjaganya Pina. Namanya Kurohime. Setelah berkenalan, Kurohime langsung nunjukin ability-nya yaitu skill segel. Dengan begitu, Ursula langsung masukin inti roh mereka. Matanya Ai naik level lagi. Dan sekarang tersisa 6 saudara lagi. Sementara itu, Zoid sadar dari pingsannya. Dan langsung sedih karena dia merasa terhina diselamatkan oleh Ain yang punya job terendah. Besoknya Ain diajak Jasper ke guild. Kemudian mereka disambut hangat sama petugas guild. Jasper bilang kalau petugas nggak usah repot-repot.
karena dia cuma nemenin Ain yang mau jual material dari Dungeon. Tapi setelah diperlihatkan kartu guild Ain, petugas langsung curiga karena nggak mungkin job kelas terbawah bisa ngalahin monster. Lalu Jasper nyuruh Ain buat keluarin semua bangkai monster yang udah dikalahinnya. Di situ semua orang terkejut. Tapi tetap aja, mereka nggak percaya. Bahkan ada yang bilang kalau Ain mau nipu Jasper. Tiba-tiba Guild Master datang dan langsung tertarik dengan mata Ain. Setelah itu, petugas guild memeriksa bangkai monster-monster itu, dan semuanya asli. Di situ, Jasper menjamin bahwa Ain adalah orang kuat yang bisa mengalahkan monster tersebut. Guild Master yang bernama Migan terkesima saat Ain berterima kasih dan langsung merekrut Ain, walaupun dia nggak langsung mau. Malam harinya saat Ain lagi mandi, dia masih mikirin kejadian di guild tadi. Tiba-tiba Yuri langsung muncul di sebelahnya. Langsung kagetlah Ain. Tapi ternyata Pina juga ikut muncul, bahkan Ursula juga tiba-tiba nongol di belakang Ain. Tapi begitu lihat anunya Yuri, Ursula langsung ngeluarin ulti. Masih di area pemandian, Ain ngobrol bentar sama Kurohime perihal saudara Yuri yang tersisa 6. Namun Kurohime bilang kalau sebenarnya masih ada 7 lagi. Yang Ain pikir udah mati. Tapi menurut Kurohime, inti rohnya masih ada. Kakak tertua mereka yang bernama Echidna mungkin masih ada di dunia ini. Pagi harinya setelah Ain bangun, ternyata Migan sudah berada di ruang tamu sama Jasper. Migan datang buat minta tolong sama Ain karena menurutnya hanya Ain yang bisa melakukannya, yaitu mengalahkan Behemoth, salah satu naga kuno yang diciptakan oleh Raja Iblis. Sebenarnya setelah Raja Iblis disegel, monster itu menghilang. Tapi sekarang Behemoth muncul lagi dan menyerang para pedagang yang lewat. Tanpa pikir panjang, Ain menerima misi tersebut. Kemudian Ain mencari Behemoth di gurun pasir. Menurut Ursula, Behemoth adalah naga darat yang bisa menyerap sihir dan bisa menembakkan peluru udara yang bisa menembus ruang. Lalu Ain memancing Behemoth keluar dengan Nova Strike-nya, dan naganya pun langsung muncul. Di situ Ain memperkenalkan dirinya dan mengatakan akan mengalahkan naga itu. Dengan sombongnya, Behemoth berkata kalau dia nggak pernah kalah. Dan sebagai makhluk ciptaan Raja Iblis, dia merasa bosan karena nggak ada lawan yang sepadan dengannya. Namun Ain yakin kalau dia bisa mengalahkannya dan bilang bahwa Raja Iblis nggak sekuat yang dia kira. Langsung marahlah Behemothnya dan langsung menyerang Ain. Dengan skill akselerasi supernya, Ain bisa menghindar dengan gampang. Bahkan dia sempat motong Behemoth. Lalu Behemoth masuk ke bawah tanah untuk mengelabui Ain dan langsung menyerang Ain dari bawah. Saat Behemoth memakan Ain, tiba-tiba dari mulutnya muncul cahaya dan naga itu pun meledak. Walaupun udah tercerai-berai, Behemoth masih bisa ngobrol dengan Ain. Di situ Ain menjelaskan kenapa dia bisa menang. Itu karena sifat arogan monster tersebut terhadap manusia. Di saat itulah untuk pertama kalinya Behemoth merasakan sakit, penderitaan, takut, kesal, bahkan kematian yang sudah dia dambakan selama ini. Setelah itu nggak lupa juga Ain mengambil ability Behemoth yang semuanya skill tingkat SS. Kemudian Sin berpindah ke istana. Di situ Ain bertemu dengan Putri Claudia karena sang raja ingin bertemu dengan Ain. Lalu muncullah sang raja secara tiba-tiba, membuat Ain panik dan langsung menyapanya dengan sopan. Tapi ternyata rajanya terlihat santuy. Kemudian raja berterima kasih pada Ain karena sudah mengalahkan Behemoth dan juga sudah menyelamatkan putrinya waktu itu. Bahkan sang raja sampai menundukkan kepalanya. Tapi Ain bilang seharusnya dia berterima kasih pada Yuri, karena tanpa dia, Ain hanyalah petualang ampas. Lalu sebelum raja pergi, dia memberikan Ain sebuah arloji dengan lambang keluarga kerajaan. Dengan jam ini, Ain jadi bisa bebas pergi kemanapun. Sementara itu di sebuah kota, Zoe terjatuh setelah bersenggolan dengan pejalan kaki. Dia kesal karena semua orang di kota membicarakan Ain yang sudah mengalahkan Behemoth. Dalam hati Zoid ngomong kalau Ain seharusnya mengutin sampah di belakang dia saja. Tapi tiba-tiba seorang wanita muncul di depannya dan ingin membantu Zoid jika boleh. Lalu dia memperkenalkan dirinya yang bernama Echidna, seorang roh, dengan kata lain dia adalah kakak pertamanya Yuri.
Scene berpindah ke mansion. Terlihat Yuri yang baru bangun sedang mengeringkan rambutnya Pina. Yuri khawatir dengan Ain yang belum bangun dari kemarin. Untuk menenangkan hati kakaknya, Pina mengajak Yuri untuk memasak dan belanja bareng di kota. Setelah opening, kita diperlihatkan Ain yang gak tahu ada di mana. Kemudian Ain melihat masa lalunya saat masih tertindas dan diinjak-injak harga dirinya. Setelah itu, dia melihat kawanan Hellhound yang memakan dirinya. Tiba mayat dirinya itu berbicara pada Ain kalau dia itu hanya beruntung diselamatkan oleh Yuri. Ain akan tetap jadi sampah walaupun sudah berusaha seperti apapun. Dan Ain pun langsung terbangun. Kemudian Ursula memberitahukan bahwa Yuri mengkhawatirkan dia dan saat ini dia sedang keluar sama Pina. Lalu Ain menceritakan mimpi buruknya tadi pada Ursula. Sementara itu di kota, Echidna ternyata sudah tahu semua tentang Ain, dan dia berencana untuk memberi Zoid inti Mataroh sama seperti Ain. Setelah tahu hal itu, Zoid pun makin kesal dengan Ain, dan kemudian Echidna mengeluarkan inti Mataroh dan langsung memasangnya di jidat Zoid. Anehnya, Zoid di sini malah berubah jadi monster hijau, tapi bukan Hulk ya. Zoid langsung bergegas pergi. Walaupun udah berubah jadi monster, tapi kesadarannya masih utuh. Bahkan dia sempat mengenal Jolin dan langsung menemuinya. Tanpa basa-basi, Zoid langsung memakan kepala temannya si Jolin. Si Jolin pun langsung ketakutan. Dia juga mengenal Zoid dari suaranya dan langsung meminta maaf. Namun tanpa sepatah kata pun, Zoid mencaplok pala Jolin. Di sisi lain, Yuri dan Pina yang lagi berbelanja melihat kerusuhan yang disebabkan oleh Zoid. Para penduduk pun berlarian menyelamatkan diri. Yuri bergegas menyelamatkan penduduk yang terluka. Tapi tiba-tiba Zoid muncul di belakangnya dan untungnya di situ ada Pina yang menahan Zoid dengan teknik segelnya. Namun Echidna memberitahu tentang teknik anti-roh pada Zoid dan akhirnya Zoid bisa lepas dari segel tersebut. Dengan teknik ini, Zoid bisa melawan Pina tanpa masalah dan dia pun bergegas untuk pergi. Dengan cepat, Zoid menemui Yuri dan Pina. Dia langsung menangkap Yuri tapi saat ingin membunuhnya, tiba-tiba Ain datang. Ain memeriksa Zoid dengan matanya, tapi yang muncul hanya rasnya yang merupakan chimera. Ursula bilang kalau itu karena inti mata rohnya yang bisa menyembunyikan skill. Dan pertarungan pun dimulai. Saat Zoid ngomong, Ain pun langsung mengenalnya dan membuat Ain ragu untuk melawannya. Lalu Zoid memprovokasinya hingga muncul bayangan dirinya yang dari mimpi tadi. Ain berusaha bertahan dari omongan mereka. Untungnya di situ Yuri muncul dan membantu mentalnya Ain yang lagi down. Bahkan Ursula juga muncul untuk menyadarkan Ain. Dan akhirnya Ain pun bangkit dan mengeluarkan auranya. Kalau dilihat-lihat sih auranya kayak Super saya di Dragon Ball ya. Balik lagi ke cerita. Di situ Ursula bilang kalau sekarang Ain akhirnya udah bisa menggunakan 100% kekuatan roh yang menjadikannya sebagai penjaga roh seutuhnya. Kemudian langsung dihajarlah itu Zoid. Karena tahu nggak bakal menang, Zoid meminta Echidna untuk memberinya kekuatan lebih. Akan tetapi kekuatannya tetap nggak cukup buat lawan Ain dan ditebalaslah Zoid. Setelah itu diperlihatkanlah Zoid yang berlutut dan Ain yang mengeluarkan tangan kepadanya. Zoid kesal dan bertanya kenapa Ain selalu mencoba menyelamatkannya. Padahal dia itu lemah. Ain menjawab, apakah orang lemah nggak boleh nolong orang lain? Apakah orang lemah harus diperbudak? Dengan senyuman Ain, bilang aku aja bisa berubah. Pasti Zoid juga bisa berubah. Dan akhirnya Zoid meraih tangannya. Malam harinya, Echidna kembali untuk mengambil inti mata roh Zoid yang sudah pecah. Ternyata dia hanya memperalat Zoid untuk mengambil data pertempuran Ain. Dan juga dia berencana untuk membangkitkan Raja Iblis. Kemudian Sin pindah ke rumah Jasper. Terlihat Ain yang lagi santuy nyeruput teh bersama Yuri. Di situ Yuri minta dicium Ain. Langsung kaget tuh si Ain. Tapi Ursula muncul dan menjelaskan. Jadi selama ini Ain udah kayak penjaga pohon yang lagi magang. Sekaligus perbedaan daya sihir mereka yang jauh banget. Kalau terus dibiarin, nanti mereka akan jatuh sakit. Maka dari itu, Yuri minta dicium agar tidak membebani mereka berdua.
Lalu Ain mempersiapkan diri untuk mencium Yuri. Tapi Kurohime dan Pina tiba-tiba muncul di depannya. Untungnya Ursula minta mereka pergi karena Ain dan Yuri kelihatan canggung. Apalagi kalau diliatin orang. Setelah mereka pergi, Yuri langsung nyodorin bibir. Di situ Ain kaget karena dia pikir dia akan cium tangannya Yuri kayak kesatria. Jadi mau nggak mau Ain cium bibirnya. Kocaknya Ain malah kesandung. Akhirnya dia mencium dahi Yuri dan naik level. Pindah ke kastil yang terkesan jahat. Di situ Echidna disambut oleh monster burung yang bernama Baron Falco. Echidna memberikan gulungan yang berisi perintah untuk membunuh Ain. Awalnya si Falco enggan menerima perintah itu karena dia merasa akan membuang waktunya jika hanya membunuh seekor monyet. Namun dengan tipu daya dan godaan Echidna, akhirnya Falco bergegas pergi untuk membunuh Ain. Dengan kecepatannya yang dia banggakan, Falco akhirnya menemui Ain yang kelihatannya dia nggak bisa tidur. Setelah memperkenalkan diri, Falco langsung menyerang Ain dengan cepat. Akan tetapi, Falco malah ditampar sampai mental jauh. Gak sampai situ aja, si Ain naik ke badannya, lalu mengalahkannya dengan skill Behemoth. Besoknya, Ain dan Yuri berada di istana kerajaan dan bertemu Claudia di sana. Ain bilang kalau dia sebenarnya ingin ke perpustakaan terlarang. Berkat arloji dari raja, akhirnya dia diperbolehkan masuk. Ketika di depan pintu perpus, Claudia menyampaikan, berdasarkan perjanjian, nggak boleh ada yang masuk tanpa izin dari raja dan pustakawan langsung. Sebenarnya Ain udah dapat izin dari raja, tapi dia belum sama sekali ketemu pustakawan. Claudia bilang pada Ain untuk masuk saja. Setelah Ain masuk, Ain mengajak Yuri untuk masuk juga. Tapi ternyata kayak ada dinding transparan yang mencegah Yuri masuk. Tiba-tiba Ursula muncul dan mengatakan hubungan mereka terputus. Meski begitu, Ain tetap ingin melanjutkannya. Di dalam perpus, Ain terkejut dengan banyaknya buku di sana. Tapi tiba-tiba dia melihat seorang gadis yang jatuh dan bergegas menangkapnya. Setelah itu mereka berkenalan. Gadis itu bernama Alice yang seorang pustakawan. Dia menanyakan tujuan Ain datang ke perpus dan dijawab kalau dia ingin mencari informasi tentang Dongeon tersembunyi untuk mempertemukan orang yang sangat berharga baginya pada keluarganya. Lalu Alice memberikan buku dan bertanya kabar Yuri. Ain kelihatan bingung, kenapa Alice bisa tahu? Dan ternyata Alice juga seorang roh di pohon dunia. Kemudian Ain sudah berada di luar perpus. Dia minta maaf karena belum bisa mempertemukan Yuri pada Alice. Sementara itu, Alice memperhatikan Ain dengan sihirnya. Di situ, penjaga Alice muncul dan menanyakan kenapa Alice tidak ikut Ain aja. Padahal Alice sendiri juga ingin bertemu saudaranya. Namun sayangnya, Alice takut dengan dunia luar. Ditambah dia juga benci manusia karena sudah membunuh salah satu kakaknya Echidna. Sebelumnya saat Ain masuk di perpus, di situ Ain sempat mengajak Alice bertemu saudaranya. Tiba-tiba penjaganya muncul yang bernama Akahane. Dia bilang akan mustahil membawa Alice keluar karena sebenarnya perpus ini berada di dalam Dangeon tersembunyi. Ditambah fisiknya Alice lemah, bahkan Alice nggak punya kekuatan buat nyerang. Maka dari itu, Ain pergi untuk menemukan Dangeon tersembunyi itu. Setelah Ain pergi, sebenarnya Akahane sudah memahami perasaan Alice yang saat itu sedang jatuh cinta pada Ain. Namun, karena rasa bencinya terhadap manusia, dia menahannya. Tapi ternyata Ain balik lagi. Dan saat itulah Akahane mendorong Alice untuk berani mengatakannya. Tapi ternyata Alice mengatakan untuk bawa dirinya pergi menemui keluarganya. Tanpa basa-basi, Ain langsung menggendongnya dan membawanya keluar. Singkat cerita, sampailah mereka di kediaman. Akhirnya Alice bisa ketemu kangen dengan saudaranya. Bahkan para penjaga pun ikut reunian. Di episode berikutnya, kita diperlihatkan Ain dan kawan-kawan berada di sauna. Ain terlihat sangat tertekan karena mereka semua menanyakan hal yang sama, yaitu apakah Ain suka sama Alice. Karena nggak bisa jawab, Ain berusaha kabur dari situasi itu. Namun berhasil ditahan Pina untuk tetap berada di situ. Gak lama kemudian, Ain udah nggak kuat dengan panasnya ruangan sauna dan bergegas pergi. Akan tetapi ternyata Alice dari tadi memaksakan diri untuk tetap berada di situ. Ain pun khawatir namun Alice tetap berusaha untuk berada di sampingnya. Setelah itu, Ain meminta Ursula untuk menginstal inti roh Alice ke matanya. Dan juga Akahane yang memberikan inti batunya. Lalu si Alice nyamperin Ain tapi karena udah lemah, dia terpeleset. Secara nggak sengaja, dia memegang celana Ain dan jatuh. Otongnya Ain pun terlihat.
oleh semua cewek di situ. Bahkan Yuri pun langsung pingsan di tempat. Pindah ke ruang tengah, di situ Ain tiba-tiba dirangkul oleh Migan. Lalu Jasper pun datang dan ikut memeluk Ain. Ternyata kedatangan Migan pun bukan tanpa alasan. Sang raja memberikan misi khusus untuk Ain yang berupa penumpasan kaum iblis yang sering muncul di wilayah Lasik. Sebelum menerima misi tersebut, Ain sempat bertanya pada Ursula mengenai hal ini. Sebenarnya Ursula nggak setuju karena tujuan mereka nggak ke situ. Namun Yuri, Pina, Alice muncul dan memilih untuk membantu Ain. Dengan ini akhirnya mereka menerima misi tersebut. Lalu kita diperlihatkan seorang bapak dan anaknya yang sedang berjalan menuju sesuatu. Ternyata mereka menyembah seekor monster Hydra dan anak kecil itu dijadikan tumbal oleh mereka. Namun sebelum dimakan, bapaknya datang dan memeluknya, membuat para penduduk marah tapi ayahnya tak peduli. Bahkan dia rela menggantikan posisi anaknya untuk dimakan. Monster Hydra itu nggak terima karena nggak sesuai perjanjian yang mengharuskan para penduduk untuk menumbalkan seorang wanita sebulan sekali. Dengan kesal, sang Hydra mulai meracuni para penduduk dan langsung ingin mencaplok anak kecil itu. Tapi tiba-tiba, Ain datang menahan Hydra. Kemudian dengan kekuatan Yuri, para penduduk berhasil sembuh. Ain menyuruh para penduduk untuk lari, tapi mereka malah mengkhawatirkan Ain. Maka dari itu, Ain tanpa sepatah kata langsung memotong-motong Hydra itu tepat di depan para penduduk. Sontak membuat mereka kaget. Lalu salah satu penduduk ada yang mengingat Ain, bahwa di kota Ain terkenal dengan sebutan pahlawan pembunuh naga. Kemudian setelah para penduduk berterima kasih, Ain ingin bertemu dengan penguasa di wilayah itu. Tiba-tiba wajah para penduduk berubah lesu dan langsung pada pulang. Sin pindah ke kediaman penguasa wilayah. Akhirnya Ain bertemu dengan sang penguasa yang bernama Nigun. Di situ Ain menanyakan perihal ras iblis yang muncul di wilayahnya. Anehnya Nigun bilang kalau dia belum pernah menemui ras iblis di wilayahnya. Pikir Nigun mungkin karena berbatasan langsung dengan Abyss Sword jadi banyak monster yang sering muncul. Oleh karena itu, Ain meminta izin untuk berpatroli di sekitar karena setelah dia mengalahkan Hydra, mungkin saja efek racunnya masih ada di wilayah itu. Mendengar Hydra dikalahkan, membuat Nigun terkejut. Satu-satunya yang menangkal para monster agar tidak masuk ke wilayahnya adalah Hydra yang bersarang di situ. Cekcok pun terjadi antar mereka. Setelah itu, Nigun berbicara dengan cermin. Dia terlihat sangat panik. Nigun yang dicermin bernama Shadow berusaha menghasut Nigun untuk membunuh Ain. Karena hanya Shadow lah yang selama ini bersama Nigun, jadi dia percaya padanya. Namun ternyata Shadow adalah bangsawan kaum iblis yang sejak lama ingin mengambil alih tubuh Nigun. Sementara itu, Ain melihat kondisi tembok kota yang sudah rapuh. Bahkan di sana nggak ada satupun penjaga kota. Lalu Ain menanyakan tentang Nigun pada penduduk sekitar, namun mereka langsung kabur gitu aja sama kayak sebelumnya. Sampai dia bertemu seorang pria yang sempat dia selamatkan tadi. Pria itu berkata setelah Hydra mati, para monster datang dan merusak ladangnya. Lalu Ain berinisiatif untuk menumbuhkan tanaman di ladangnya, bahkan dia membangun tembok agar para monster nggak bisa masuk ke kota lagi. Ain juga berkata untuk mengizinkannya menolong mereka sambil menundukkan kepala. Tapi pria itu malah tertawa. Dia bilang untuk kedua kalinya dia mendengar perkataan aneh itu. Ternyata sebelumnya ayahnya Nigun pernah mengatakan hal yang sama padanya. Lalu pria itu bercerita setelah Nigun mewarisi wilayah. Kondisi kota berubah 180 derajat. Kebetulan Hydra itu juga muncul saat itu. Dan Nigun membuat kontrak dengan Hydra seenaknya. Pajak dinaikkan, penjaga dikurangi, bahkan tembok kota tidak dirawat hingga beberapa dari mereka protes dan pergi dari kota tersebut. Untungnya saat ini ada Ain yang menjadi harapan untuk para penduduk. Setelah pria itu pergi, Ain melihat gerombolan monster bergerak menuju kota. Dengan gerombolan monster sebanyak itu, tembok yang sudah dibangun Ain tak akan bisa bertahan. Bahkan seluruh kota bisa hancur karenanya. Para penduduk pun terlihat putus asa. Mereka berpikir inilah akhir dari mereka. Karena Ain sudah berjanji pada para penduduk untuk melindungi mereka. Ain mencoba menahan gerombolan monster sendirian. Mau sebanyak apapun, Ain tetap akan melindungi kota. Lalu Ain terbang dan mengeluarkan sihirnya. Walaupun area serangannya terbilang besar, namun para monster itu terlalu banyak.
hingga terasa mustahil membantai mereka semua. Tetapi Ain tidak menyerah sedikit pun. Dia berusaha mengalahkan mereka semua sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya Ain mengeluarkan jurus andalannya yang bisa menjangkau semua monster di situ. Namun hal itu menguras semua tenaga Ain dan akhirnya tumbang. Untungnya di situ ada Yuri yang langsung bergegas menyembuhkannya seperti semula. Kemudian para penduduk pun datang dan berterima kasih pada Ain. Salah satu dari mereka berkata, "Apakah kita akan selalu seperti ini?" Ain yang bukan penduduk di situ aja sampai mati-matian mengalahkan para monster. Sementara itu, kita yang merupakan penduduk asli cuma bisa menontonnya. Setelah mendengar itu, para penduduk pun mulai bersemangat, dan mereka akhirnya ikut berjuang melawan monster bersama Ain. Namun ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Nigun datang, membuat suasana menjadi tegang. Para penduduk di sana sudah tidak percaya lagi pada Nigun, dan lebih memilih Ain sebagai gantinya. Tapi Nigun mengecoh para penduduk dengan berkata bahwa Ain adalah kaum iblis, karena tidak mungkin seorang manusia bisa mengalahkan Hydra dan gerombolan monster sendirian. Nigun juga menyatakan bahwa tujuan sebenarnya Ain adalah mengambil alih kota itu. Tapi sayangnya, buala Nigun itu percuma, karena jika memang benar Ain itu adalah iblis, maka mereka tetap memilih Ain sebagai penguasa kota. Di situ Nigun kaget dengan keputusan mereka. Salah satu penduduk berkata bahwa mereka tidak butuh penguasa yang rela mengorbankan orang lain seperti dirinya, tapi orang yang ikut bertarung bersama mereka seperti ayahnya Nigun. Tiba-tiba Nigun kesakitan karena pengaruh dari Shadow. Ironisnya, Nigun malah meminta tolong pada Shadow karena dia sudah tidak percaya lagi. Di situ Nigun membuka cermin untuk berbicara pada Shadow. Ain menyadari ada yang gak beres dari cermin tersebut, lalu berteriak pada Nigun untuk membuang cermin itu. Namun telat, tiba-tiba aura gelap menyelimuti tubuh Nigun, lalu berpindah ke area yang dipenuhi genangan darah. Di situ Nigun mulai dihasut Shadow untuk membunuh semuanya. Lalu Shadow menceritakan semuanya. Jadi dulu waktu Nigun masih kecil, dia selalu mengikuti ayahnya dan bercita-cita untuk menjadi penguasa wilayah hebat seperti ayahnya, yang gak korup, gak naikin pajak, dan gak ngutang ke luar negeri. Bahkan ayahnya gak gila kehormatan. Nigun kecil selalu dikucilkan oleh anak seumurannya hingga suatu ketika dia mendengar percakapan warga lokal yang katanya Nigun sama sekali nggak mirip ayahnya. Bahkan dia seperti anak pungut. Mendengar rumor itu membuat Nigun kecil menangis. Saat mentalnya lemah, Shadow pun muncul menjadi temannya. Mulai dari situ, Nigun selalu membawa cermin kemana-mana. Hingga suatu ketika, ayahnya terlihat lemah karena kena racun monster. Setelah itu, Nigun ingin menyembuhkan ayahnya dan dia meminta saran dari Shadow. Akan tetapi, Shadow mengelabuinya dengan menyarankan tanaman beracun buat dijadikan obat untuk ayahnya. Alhasil kondisi ayahnya semakin memburuk, hingga suatu ketika ia meninggal. Sejak saat itu, semua keputusan yang diambil Nigun sebagai pewaris wilayah sangat bergantung pada Shadow hingga saat ini. Kemudian Shadow mengatakan bahwa Nigun sendirilah yang membunuh ayahnya karena tanaman beracun tersebut. Nigun langsung kena mental dan Shadow akhirnya mengatakan tujuan dia yang sebenarnya, yaitu untuk memanipulasi wilayah itu sebagai perantara kaum iblis masuk ke dunia manusia. Dan beruntungnya, dia bertemu manusia lemah seperti Nigun yang bisa dia kendalikan. Balik lagi ke dunia nyata, di situ Ain berusaha untuk menyadarkan Nigun yang saat itu kena mental parah. Kemudian Nigun bangkit, tapi dengan tubuh dan pikiran yang sudah diambil alih oleh Shadow. Setelah Shadow memperkenalkan diri, Ursula berbisik ternyata Shadow sudah memakai skill menutupi untuk menipu mereka. Shadow melemparkan semua kesalahan pada Ain. Karena Ain, Nigun jadi seperti ini. Dan semua rencana Shadow jadi berantakan. Oleh karena itu, Shadow harus turun tangan menghadapi Ain. Liciknya, jika Ain membunuhnya, maka Nigun juga akan mati. Lalu Shadow menyerang Ain dengan sihir kegelapannya. Ain mencoba menahannya dengan segel roh, namun gagal. Karena Shadow sendiri juga punya teknik anti roh. Lalu Shadow memanggil para monster. Di situ Ain langsung bergegas melindungi para penduduk.
dan membuatkan segel untuk mereka. Namun Shadow di situ masih terus memanggil monster dan menghancurkan segel dengan gampang. Tanpa pikir panjang, Ain mengeluarkan bayangannya. Di saat Ain lengah, Shadow menonjoknya dengan sihir bayangan dan langsung menyerang Ain. Saat ingin menyerang balik, Ain teringat Nigun dan mengganti skillnya dengan skill bertahan, membuat Ain tak bisa bergerak untuk sementara waktu. Di kondisi seperti ini, Ain berteriak sekuat tenaga untuk membangunkan Nigun dan bergerak maju mendekati Nigun walaupun lagi jadi samsak tinju, sampai Ain bisa meraihnya lalu membenturkan kepalanya. Sementara itu, Nigun yang bersembunyi di dalam hatinya mendengar suara Ain yang berteriak. Nigun pun mendengar semua bacotan Ain, membuat Nigun kembali mengingat masa lalunya. Di sisi lain, para penduduk berusaha untuk melawan para monster yang dipanggil Shadow, dan mereka mulai berencana untuk menyelamatkan Nigun juga. Dengan ini, Nigun pun mulai bangkit dan bergerak maju menuju cahaya, membuat Shadow murka dan membatalkan serangannya. Setelah itu, Nigun berhasil mengambil kendali tubuhnya sendiri, walaupun setengah. Dia sempat berterima kasih pada Ain sebelum dia akhirnya menusuk dirinya sendiri, lalu pindah ke dalam hati Nigun. Di situ Nigun berkata bahwa dia sebenarnya sadar kalau Shadow itu bukanlah teman imajinasinya. Dia hanya pura-pura nggak tahu. Meski Shadow sudah memanfaatkannya, Nigun tetap menganggap Shadow sahabatnya. Tapi si Shadow hanya menganggap Nigun sebagai bonekanya yang bahkan dia menghina pertemanan mereka. Lalu terlihat seekor monster bunglon muncul di pundak Nigun dan langsung kabur. Akan tetapi Ain sadar dan segera membunuhnya. Kemudian Ain berusaha menyembuhkan Nigun dengan bantuan Yuri. Setelah Nigun sadar, tapi dia malah marah kenapa dihidupin lagi. Menurutnya hanya dengan kematianlah yang bisa menebus dosa-dosanya. Para penduduk pun datang dan berkata jangan berpikir kalau kematian bisa menggugurkan dosanya. Bahkan dengan kematiannya, nggak akan bisa membuat kondisi kota kembali semula. Jadi jangan seenaknya mati begitu saja. Intinya Nigun harus bertanggung jawab. Setelah itu Nigun tersadar. Setelah semua keputusan yang dibuatnya itu menyakiti para penduduk, dia pun berlutut meminta maaf dan berterima kasih karena telah diberikan kesempatan kedua. Ternyata Shadow yang berwujud bunglon itu belum mati. Dia berubah jadi lebih kecil dan berusaha untuk kabur. Untungnya dia ditahan oleh Pina dan Alice. Lalu Ain pun datang dan mulai menginterogasi Shadow. Ain berjanji padanya untuk melepaskan Shadow asalkan dia mau bicara. Dan Shadow mulai bicara kalau sebenarnya ada seseorang yang menginginkan Ain untuk mati. Tapi sayangnya Shadow meledak sebelum mengatakan siapa dalangnya. Di sore harinya, para penduduk berterima kasih pada Ain. Di situ Nigun juga berterima kasih, tapi dia juga meminta pada Ain untuk membantu wilayahnya karena berbatasan langsung dengan Abyssworld. Para penduduk yang mendengar hal itu pun ikut menundukkan kepalanya, membuat Ain di situ jadi kebingungan. Kemudian Sin tiba-tiba pindah ke istana raja. Ain di sana ditunjuk sebagai penguasa wilayah tadi sebagai imbalan misinya dan prestasinya mengalahkan salah satu bangsawan iblis tersebut. Bahkan sang raja berniat untuk memberinya gelar bangsawan. Sementara itu, Nigun menyerahkan diri dan menerima hukuman resmi kerajaan sebagai penebusan dosa. Kemudian satu persatu dari mereka memeluk Ain, mulai dari Jasper, Claudia, Migan, dan bahkan sang raja. Namun Ain masih ragu karena dia bertujuan untuk mempertemukan Yuri dengan keluarganya. Untungnya Jasper di situ membantunya untuk mengurus tugas bangsawan. Dan dengan status bangsawan, maka Ain bisa mendapatkan informasi tentang Dangeon tersembunyi dari para bangsawan. Setelah memantapkan hatinya, Ain pun langsung menghadap raja dan bersedia untuk menerima tugas dan gelarnya sebagai bangsawan. Tapi Claudia langsung nyosor. Sepertinya semua ini adalah rencana raja dan Claudia agar bisa menikahi Ain dan membuat garis kebangsawanannya sendiri. Yuri pun gak mau kalah, dia langsung meluk Ain. Begitu juga Alice, tapi karena sifat pemalunya, Alice jadi diam saja. Sementara itu di Istana Raja Iblis, kita diperlihatkan dua kaum iblis yang sudah mendengar bahwa dua bangsawan iblis Falco dan Shadow sudah dibunuh oleh Ain.
Tapi tiba-tiba salah satu dari mereka langsung putus kepalanya. Lalu muncul tokoh antagonis baru yang bernama Ioana. Di sisi lain, Echidna terlihat sedang memantau Ain dari bola kristal. Lalu Ioana datang dan berkata bahwa akhir-akhir ini Echidna sepertinya terobsesi dengan Ain, bahkan sampai menyuruh bangsawan untuk membunuhnya. Karena penasaran, Ioana memastikannya sekaligus di situ Echidna meminta Ioana untuk menculik salah satu roh pohon dunia karena Echidna ternyata udah tahu tujuan Ain, yaitu mempertemukan Yuri dengan saudarinya. Dengan begitu, maka akan lebih mudah untuk menangkap Ain. Sementara itu, di kediaman Jasper, Yuri dan Ain lagi ngobrol santai, kemudian Alice masuk untuk membicarakan sesuatu, namun Pina langsung muncul dan mengira kalau Alice akan menyatakan cintanya pada Ain. Alice pun membantahnya karena ini pembicaraan serius tentang saudarinya yang lain. Sebenarnya Alice selama ini mencari sendiri keberadaan saudarinya menggunakan sihir. Tapi anehnya, salah satu saudarinya malah membiarkan dirinya ditemukan. Tiba-tiba orangnya pun langsung muncul di situ. Dia bernama Crutch, kakak kedua mereka. Yuri langsung memeluknya tapi sayang Crush nggak make tubuh aslinya. Sementara Ain langsung kaget karena seharusnya roh pohon dunia itu harus bersembunyi. Setelah Ain memperkenalkan dirinya, Crush mendekatinya. Dengan bodinya yang aduhai, membuat Ain sedikit tergoda olehnya. Sebenarnya Crush kemari untuk meminta tolong pada Ain, karena sekarang para iblis sedang mengincar roh pohon dunia. Dan untuk sementara, serangan mereka masih bisa Crush tahan. Tapi yang mereka incar saat itu bukanlah Crush, melainkan adik bungsunya yang bernama Mei. Sedangkan Crush di situ hanya menjaganya setelah penjaga Mei terbunuh. Crush sendiri juga bisa bertindak mandiri karena dia seorang roh tingkat tinggi seperti kakak pertama dan ketiga mereka, dan memungkinkan mereka bisa bergerak bebas. Mungkin kalau Crush serius, dia bisa saja mengalahkan semua iblis menggunakan mata terkutuknya, namun hal itu bisa merusak pohon dunia Mei, bahkan bisa menghancurkan wilayah Lasik yang saat ini milik Ain. Setelah mendengar informasi ini, tentunya Ain dan kawan-kawan langsung bergegas pergi menolong mereka. Setibanya di Dangayon tersembunyi yang menyerupai hutan lebat, menurut Ursula kutukan di area tersebut sangatlah kuat hingga bisa menjebak mereka selamanya. Fenomena itu dinamakan di lahap hutan oleh penduduk sekitar. Untungnya di situ ada Alice yang bisa menunjukkan jalannya. Namun anehnya, di sana nggak ada sama sekali monster yang menyerang Ain. Tapi setelah Ain mempercepat langkahnya, tiba-tiba dia dihadang oleh salah satu bangsawan iblis bernama Hornet yang bisa mengendalikan ribuan tahun sekaligus. Ain berdiam diri dan membiarkannya diselimuti ribuan tahun. Tapi tiba-tiba Ain menusuk Hornet dari belakangnya. Namun Hornet berubah dirinya menjadi beberapa tahun dan berbaur dengan ribuan tahun lainnya. Mengetahui hal itu, Ain berencana untuk membantai semua tahun sekaligus dengan bantuan Ursula dan sihir Burning Balletnya. Di situ Hornet langsung ketakutan dan memilih kabur untuk sementara. Kemudian dia melihat sebuah portal entah milik siapa dan bergegas memakai portal tersebut. Tiba-tiba dia berpapasan dengan Ioana, membuat Hornet kaget dan sambil beralasan kalau dia belum siap-siap. Tanpa pikir panjang, Ioana langsung membunuhnya di tempat. Ternyata Ain sudah berdiri di atas tebing sambil memantau mereka. Ioana memuji Ain yang bisa merasakan keberadaan dia tanpa skill apapun. Dan juga mengejek Ain yang seekor primata. Ain langsung pindah tempat di belakang Ioana dan langsung menyerangnya. Sontak Ioana terkejut dan berusaha mengkonternya. Namun serangan Ain yang bertubi-tubi bikin dia hanya bisa bertahan tanpa balik menyerang hingga membuatnya terkapar. Kemudian dia bangkit dan tertawa gila karena sudah lama dia tak pernah merasakan sakit. Lalu Ioana menyerang dengan tembakan yang pasti kena. Tembakan itu bisa menggagalkan semua jenis skill pertahanan dan juga skill penangkisan. Tapi cuma dengan skill pariannya Ain, tembakan itu pun berbalik ke Ioana. Sebenarnya Yohana sudah biasa menghindari tembakannya dia sendiri, namun dia merasa ada yang aneh, karena tembakan itu nggak bisa ia hindari dan nggak mungkin juga kemampuannya menurun drastis, hanya karena terkena skill drain tadi. Tiba-tiba Ain bergerak cepat ke belakang Ioana dan langsung memenggal kepalanya. Walaupun kepalanya copot, tapi Ioana belum mati. Bahkan sempat ngobrol sama Ain di situ. Lalu Ain menjelaskan bahwa dia nggak pakai skill drain sekali,
tapi dia pakai skill itu berkali-kali saat memukulnya hingga sekarang Ioana hanyalah monster kroco di mata Ain. Hal itu bikin Ioana murka karena dipandang rendah oleh primata. Meski hanya seonggok kepala, Ioana tetap bisa kabur menggunakan portal sambil maki-maki Ain. Setelah itu, Ain sampai di sebuah kepompong gede. Alice berkata bahwa kepompong ini diselimuti kekuatan roh yang gak mungkin bisa dilihat manusia biasa. Dan juga dua saudarinya berada di dalam kepompong tersebut. Tapi tiba-tiba kepompong itu bergerak dan pintu masuk pun terbuka. Lalu terdengar suara keras yang memanggil mereka dari dalam. Di dalamnya ternyata pemandangannya begitu menakjubkan. Penuh dengan bunga dan di sana keras menyambut mereka. Yuri langsung datang memeluk mbaknya sedangkan Pina, dia menunjukkan salam khas mereka berdua. Setelah itu Ain menanyakan kabar Mei. Lalu Keras bilang kalau Mei saat ini sedang tidur siang. Ain pergi melihat kondisi Mei. Karena tertidur lelap, Ain membiarkan Mei. Tapi Ain malah menginjak ranting dan membangunkan Mei. Sontak hal itu membuat Mei kaget melihatnya. Mei pun langsung menangis dan membuat panik Ain. Tololnya, Ain malah membuat mukanya makin mencurigakan. Sontak hal itu membuat tangisan Mei makin keras. Untungnya di situ Yuri muncul untuk menenangkannya. Setelah itu Mei juga menyapa saudarinya yang lain, lalu tiba-tiba Mei berteriak kalau ada orang yang menakutkan di luar yaitu Ain. Di situ Yuri langsung menjelaskan kalau Ain adalah orang yang mengusir orang-orang jahat itu pergi. Mendengar hal itu, Mei pun meminta maaf pada Ain. Kemudian dia melihat Ain dengan serius dan meminta Ain untuk memangkunya, terus mengelus kepalanya dan mengangkat dia tinggi-tinggi. Namun Mei ingin diangkat lebih tinggi dari situ, maka Ain dengan sekuat tenaga loncat tapi bodohnya loncatnya ketinggian. Mbak-mbaknya melihat mereka terbang tinggi. Dengan santainya, Kras berkata sepertinya Mei akan menangis selama seminggu tanpa henti. Tapi setelah Ain mendarat, Mei malah tertawa senang dan menyatakan kalau Ain telah jadi abang favoritnya. Setelah itu, Mei juga ingin mengikuti Ain seperti Yuri dan yang lain. Kras pun mengizinkannya untuk menghormati keinginan Mei. Sedangkan Kras sendiri dia memilih untuk tetap tinggal dan menjaga pohon dunia milik Mei di situ. Namun Ain tahu sebenarnya Kras juga ingin ikut mereka. Maka dari itu, Ain menyarankan agar pohon dunia dijaga oleh bunsinnya. Lalu Kras mengeluarkan inti rohnya dan Mei untuk diserahkan pada Ain. Kemudian Ain curhat pada Ursula. Jadi dulu Ain pernah membenci dirinya sendiri dengan hatinya yang penuh emosi negatif. Tapi sejak dia bertemu Yuri dan yang lain, Ain terasa jadi lebih hidup. Maka dari itu, Ain berusaha untuk melindungi mereka dan membuat mereka tersenyum. Di situ Ursula mulai mengingat masa-masa saat Ain masih lemah bahkan dia hampir menangis. Lalu Ursula menyuruh Ain untuk mengambil inti roh dan mulai menginstalnya. Ursula memberitahu kalau dengan inti roh keras, dia mendapatkan kekuatan kehampaan, sedangkan Mei memberinya kekuatan penciptaan, dan juga sekarang Ain bisa menilai aura. Kemudian Keras menjelaskan tentang kekuatannya yang bisa menghilangkan benda apapun, bahkan sampai keberadaan benda itu sendiri. Tapi kekuatan ini menggunakan banyak daya sihir dan sangat sulit untuk dikontrol. Singkat cerita, sekarang mereka berada di kastil yang dulunya milik Nigun. Ain dan yang lainnya ingin bersih-bersih, namun beberapa dari mereka ada yang mageran. Mereka berpasangan dengan penjaganya masing-masing, sedangkan Alice di situ berpasangan dengan Ain. Alice dan Ain mulai bersih-bersih di ruangan perpus. Melihat kesempatan ini, Alice berencana untuk mengungkapkan perasaannya pada Ain. Tapi sebelum ngomong, di situ Ain berkata kalau Alice benar-benar suka sama buku. Dan salah paham pun terjadi. Bahkan saat mereka bertatapan, Ain berkata kalau dia juga suka, dengan maksudnya suka sama bukunya. Tapi di situ Alice yang sudah terlanjur salah paham terkejut. Hatinya pun berbunga-bunga, membuat kekuatan aslinya keluar. Buku-buku pun mulai berterbangan hingga mengenai wajah Ain. Sementara itu, penjaganya Pina yang gua lupa namanya siapa, dia dan Pina bertugas untuk membersihkan area dapur dan sekitarnya. Saat penjaganya Pina mengecek, dapur di situ terlihat bersih dan mengkilap. Akan tetapi itu hanya sebuah ilusi yang diciptakan Pina untuk mengelabuinya. Sontak membuat penjaganya marah dan menyuruh Pina untuk keluar dan segera membersihkan dapur. Di sisi lain, Yuri dan Ursula bertugas membersihkan area kamar mandi. Dengan semangat Yuri berlarian sambil mengepel lantai membuat Ursula sebagai penjaganya khawatir Yuri kepleset. Dan benar aja, Yuri sempat terpeleset. Ursula langsung bergegas mencoba menolongnya, tapi Yuri tidak jatuh.
dan malah Ursula sendiri yang kepleset. Kemudian Crush dan Mei membersihkan ruangan gudang. Tanpa sengaja, Mei menemukan gaun cantik yang pas dengan ukuran badannya. Maka dari itu, Mei punya ide cemerlang yaitu untuk mengadakan pesta di rumah tersebut. Saat Ain berada di aula tengah, dia berpapasan dengan Yuri yang mengenakan gaun, membuat Ain terpana olehnya. Kemudian Yuri mengajak Ain pergi ke ruangan sebelah. Disitulah Ain melihat para haramnya terlihat cantik dan sangat berkelas. Pina menyuruh Ain ganti baju yang sesuai dengannya. Awalnya Ain menolaknya, namun setelah dipaksa Ursula, dia pun terpaksa ganti baju. Setelah itu Yuri mengajak Ain dan yang lainnya untuk berdansa bersama-sama. Sore harinya terlihat Ain dan Yuri yang lagi berduaan. Di situ Yuri berterima kasih pada Ain karena telah mempertemukan saudari-saudarinya walaupun masih setengah. Kemudian Ain berjanji pada Yuri untuk menemukan saudarinya yang lain. Muncullah siluet dari saudari yang belum ditemukan. Jadi gimana menurut kalian tentang anime ini? Kalau kalian ingin mengeluarkan opini kalian, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.